Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Ya, puji nama Tuhan, mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan dengan tema sukacita yang menular. Ada begitu banyak faktor dan hal yang membuat sukacita itu bisa menular. Nah, kita akan sama-sama mempelajari dalam kisah Daud di dalam Mazmur 122 ayat 1. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Firman Tuhan berkata seperti ini, nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, yang dimana ada sukacita yang menular ketika ada ajakan yang diterima oleh Raja Daud. Nah, sebelum kita masuk kepada poin-poin, kita akan melihat terlebih dahulu di dalam observasi yang dimana Mazmur 120 sampai Mazmur 134 termasuk juga 122 ini dikenal sebagai nyanyian ziarah, yang kalau kita mencari artinya adalah nyanyian pendakian. Ada dua alasan mengapa Mazmur ini disebut Mazmur pendakian. Karena secara geografis, yang dimana kota Yerusalem terletak di atas perbukitan. Siapapun yang datang dari arah manapun harus berjalan menanjak, harus seperti naik gunung untuk sampai ke Bait Allah, ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kedua juga secara spiritual, yang dimana nyanyian ini dinyanyikan oleh bangsa Israel saat mereka melakukan perjalanan tahunan menuju Yerusalem untuk merayakan 3 hari raya besar, yaitu ada Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Nah, pasal 122 ini di mana ada ribuan orang berjalan kaki dari desa-desa terpencil, dari yang dimana Yerusalem di puncak dan desa-desa yang lain di bawah. Mereka tentunya mengadakan perjalanan, pasti capek, pasti lelah, pasti ada begitu macam hal yang membuat mereka bahaya dan semacamnya. Namun di tengah-tengah itu semua, di tengah kelelahan mereka semua dalam perjalanan pergi ke rumah Tuhan, ketika mereka mulai melihat tembok kota Yerusalem di kejauhan, mereka berseru, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, inilah yang menjadi penyemangat Bapak Ibu Saudara. Perkataan ini, mari kita pergi ke rumah Tuhan, menjadi seruan penyemangat. Sehingga jelas Raja Daud berkata, aku bersukacita ketika orang mengatakan ini kepadaku. Sukacita menular. Daud menulis ini untuk merayakan Yerusalem sebagai pusat persatuan bangsa dan tempat kediaman Allah. Dan kita dapat melihat Bapak Saudara di mana sukacita ada ketika ada orang yang tidak dikenal, orang yang bersusah payah, orang yang lelah datang. Seharusnya mereka capek, mungkin mereka bisa mengeluh, tetapi kita dapat melihat mereka berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Betapa rindunya mereka pergi ke rumah Tuhan. Dan inilah yang membuat Daud bersuka cita. Mereka yang datang dengan kelelahan, dengan berbeban berat ke rumah Tuhan, dengan bersuka cita, sukacita itu menular sampai ke Raja Daud. Nah, inilah yang sama-sama kita pelajari. Biarlah sukacita yang kita dapat di rumah Tuhan, dapat di firman Tuhan, dapat ketika kita berjumpa dengan Tuhan, itu dapat menular di luar sana. Amin. Ada 3 poin bagaimana sukacita dapat menular. Yang pertama, menular melalui ajakan yang tulus tentunya. Daud berkata, ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi. Sukacita seringkali menular melalui sebuah ajakan sederhana sekalipun. Seringkali kita tidak tahu bahwa seseorang di sekitar kita, ya mungkin teman kantor,
keluarga, tetangga, atau bahkan anggota keluarga kita sekalipun, anggota jemaat, sebenarnya mereka sedang haus secara rohani, tapi mereka butuh dorongan. Mereka membutuh ajakan dari kita. Rajin-rajinlah mengajak orang lain untuk datang bersukacita bersama di rumah Tuhan. Ajakan yang tulus bukan seperti menagih utang atau kemudian memaksa mereka, bukan. Tapi seperti menawarkan air minum untuk menyegarkan mereka yang mungkin haus. Ketika kita mengajak orang lain dengan ceria, mengajak orang lain dengan penuh kasih, semangat kita itu bisa meruntuhkan keraguan mereka terhadap kita, keraguan mereka terhadap orang-orang yang bersukacita yang ada di gereja. Sehingga kita dapat belajar yang pertama, sukacita dapat menular lewat ajakan kita yang tulus kepada mereka. Ya, rajin-rajinlah mengajak jemaat Tuhan yang mungkin sudah lama tidak datang ke gereja untuk pergi bersuka di dalam ibadah. Lalu kemudian sukacita menular melalui persamaan tujuan. Nah, mengapa Daud tertular sukacita? Nah, itu yang menjadi juga pertanyaan. Ternyata karena dia tahu dia tidak berjalan sendirian. Nyanyian Siara adalah nyanyian komunitas yang dimana sukacita itu menular paling cepat ketika kita sadar bahwa kita punya tujuan yang sama, yaitu hadirat Tuhan. Sehingga kita juga dapat pelajari Bapak Ibu Saudara, atmosfernya ketika berada bersama-sama dengan komunitas, sama-sama dengan orang lain, akan menjadi berbeda ketika orang yang dalam pergumulan menyembah Tuhan dengan penuh dengan ketulusan, kita bisa tertular, bisa merasakan hadirat Tuhan menjamah kehidupannya. Ketika juga ada yang bersuka cita, kita juga akan dapat melihat dan merasakan dan kemudian dapat bersuka cita bersama-sama. Karena atmosfernya di dalam komunitas akan berbeda dan kita bisa tertular setiap atmosfer yang atau suatu kondisi situasi yang membuat kita juga terikut Bapak Ibu Saudara. Ya, suasana yang positif, suasana yang Tuhan ingin kita lakukan. Itu yang perlu kita perhatikan untuk juga kita lihat bahwa di komunitas, di ibadah secara bersama, atmosfernya dapat juga tertular kepada kita di dalam penyembahan, di dalam kita bersukacita, bertepuk tangan dan sebagainya. Sehingga kita dapat melihat kalau tujuan kita sama, maka penyembahan, sukacita, pujian kita kepada Tuhan akan sama. Sehingga kita belajari bersama-sama bahwa hadirat Tuhanlah yang kita kejar. Kemudian yang ketiga, sukacita menular melalui fokus pada sang sumber. Siapakah sumber itu? Yaitu yang kita kenal, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus tentunya. Sukacita Daud menular karena fokusnya bukan kepada gedungnya, bukan kepada gerejanya yang indah, atau pada waktu itu bait Allahnya yang megah dibangun dengan secara luar biasa dan semacamnya. Bukan, tapi tujuannya adalah rumah Tuhan, yang dimana Tuhan hadir di dalamnya. Fokusnya adalah Tuhan itu sendiri. Sukacita yang abadi itu bukan berasal dari kita sendiri, tetapi dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sukacita bisa tertular kalau fokus kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi sukacita kepada kita semuanya. Kalau kita datang ke gereja atau datang ke ibadah yang lainnya hanya untuk mencari hiburan, ya tentunya sukacita kita itu akan habis. Tapi kalau kita datang karena rindu bertemu dengan Tuhan, sujud, menyembah, memuji Tuhan, itu karena kerinduan kita bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan, maka damai sejahtera itu, sukacita akan meluap keluar dari diri kita. Orang yang sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan
akan secara otomatis Bapak Ibu Saudara menjadi hal yang memancarkan kehangatan kepada siapapun yang kita temui. Dan damai sejahtera, sukacita yang ada kepada kita bisa menular kepada mereka. Sehingga marilah kita kemudian mengaplikasikan dalam diri kita seperti Daud, bersukacita karena ajakan, pergi ke rumah Tuhan karena ajakan yang tulus. Begitu juga dengan kita. Mari kita mengajak keluarga kita, teman kita, orang terdekat kita untuk pergi dengan ibadah. Ya, mungkin mulai dengan kata-kata yang sederhana. Ayo kita pergi ibadah. Ayo kita sebentar lagi udah mau tahun baru. Kita pergi ke ibadah bersama-sama. Wadah yang ini sudah memulai, wadah pria, wadah wanita, wadah pemuda remaja, dan yang lain-lain sudah memulai. Ayo kita sama-sama pergi ibadah. Ayo sama-sama kita pergi bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan Tuhan. Maka disitulah aplikasi yang harus kita kenakan Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita terapkan. Jangan berhenti mengajak. Karena bisa saja satu kalimat, ayo kita pergi ibadah bersama. Ayo kita pergi ibadah bareng. Bisa menjadi titik balik hidup seseorang. Terkadang mereka perlu kita ajak supaya mereka menyadari bahwa ternyata kita mengasihi mereka lewat ajakan dari kita. Tentunya kita mengajak mereka dengan ekspresi yang positif. Bisa lewat senyum, menyapa dengan lembut tentunya. Sehingga tentunya tujuan kita membawa mereka kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak hanya menjadi penerima damai sejahtera, tidak hanya menjadi penerima sukacita, tetapi jadilah pembawa damai sejahtera, sukacita yang menular kepada orang lain. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan keluhan dan energi yang negatif. Mari kita pakai mulut kita untuk mengajak, hati kita untuk mengasihi, dan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Ingat, setiap kali kita melangkah ke rumah Tuhan dengan sukacita, kita mungkin sedang menguatkan seseorang yang hampir menyerah tanpa kita sadari. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin doakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur buat kasih, cinta, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar sukacita yang kami terima dari Tuhan. Biarlah itu kami dapat tularkan kepada orang lain. Dan Bapa yang baik, tolong kami supaya kami dapat membawa jiwa kepadamu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang kami terima dari Tuhan bisa kami bawa dimanapun kami pergi dan berada. Bukan hanya kami bawa, tetapi kami salurkan, kami tularkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tolonglah keluarga GPD El Shaddai Magelang ya Tuhan, dapat menguasai diri dan menjadi tenang, supaya keluarga GPD El Shaddai Magelang dapat berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang ke dalam tangan-Mu, doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin.